Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan Anda selalu sehat, selalu diberi kelancaran dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Hari ini saya akan membahas mengenai dampak negatif atau efek negatif jika kita meremehkan rasa sakit gigi. Nah, setidaknya ada 6 dampak yang bisa ditimbulkan akibat sakit gigi. Sebelum saya bahas lebih lanjut, kita bahas sedikit mengenai sakit gigi. Ya. Sakit gigi ini bisa terjadi pada banyak orang. Selain rasanya yang begitu menyiksa, sakit pada area gigi juga dapat menyebabkan kehilangan nafsu makan, sakit di bagian kepala, nyeri pada gusi, hingga di bagian pipi yang sangat nyeri. Nah, tapi tidak hanya itu, sakit gigi juga dapat memicu berbagai macam serius penyakit kesehatan yang dapat mengganggu kesehatan kita. Bahkan jika sakit gigi sudah berkelanjutan, itu dapat menyebabkan kematian. Alhamdulillah. Nah, ini saya mengutip dari News Medical, ya, ada beberapa efek, ya, beberapa penyakit berbahaya yang timbul karena sakit gigi. Ya. Yang pertama adalah nyeri yang parah. Gigi yang berlubang dapat menimbulkan rasa nyeri yang tidak bisa dianggap sepele. Tingkat keparahan rasa nyeri, ya, ini tergantung pada seberapa besar lubang yang ada di gigi kita. Ya. Rasa sakit yang ada di gigi kita seberapa besar lubangnya. Rasa nyeri ini mungkin akan muncul di bagian gigi yang berlubang, lalu tidak beberapa lama akan hilang tiba-tiba. Namun tak lama setelahnya, ya, rasa nyeri kembali muncul, bahkan dapat menjalar hingga ke telinga. Ya, selain ke telinga juga menjalar ke rahang sampai menyebabkan sakit kepala. Nah, tidak hanya menghambat aktivitas, rasa nyeri ini juga dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih sensitif terhadap lingkungan sekitar. Ya, seperti mudah marah, kemudian ataupun emosi, ya, saat mendengar suara yang bising dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasinya bisa menggunakan obat pereda nyeri agar tidak berkembang terlalu panjang rasa nyerinya, begitu. Nah, lalu yang kedua, sakit gigi juga memicu munculnya penyakit gusi. Ya, penyakit gusi atau yang nama lainnya gingivitis dapat ditandai dengan adanya rasa nyeri dan peradangan pada gusi. Yang ini nanti menjalar ke bagian gusi yang lainnya, dan kemudian ini nanti bisa menyebabkan gusi tampak merah, ya, bengkak, dan bahkan berdarah saat dipegang maupun saat penyakit gigi ini datang. Gitu. Nah, pada kasus yang lebih parahnya mungkin akan menyebabkan penyakit gusi yang disebut dengan periodontitis, ya, periodontitis. Penyakit ini merupakan infeksi pada gusi, ya, yang merusak jaringan lunak dan juga tulang penyangga gigi. Ya. Periodontitis ataupun periodontitis ini juga banyak diderita oleh usia remaja. Ya, agar cepat sembuh, ya, sebaiknya segera konsultasikan ini ke dokter agar mendapatkan pertolongan yang tepat, begitu. Nah, dan yang ketiga, itu dapat menyebabkan dan juga mengurangi struktur tulang rahang. Ya, jika mengalami sakit gigi, ya, terutama yang berlubang dan dibiarkan terlalu lama, ini dapat menjadi penyebab infeksi yang terjadi semakin meluas. Tidak hanya di bagian gigi, namun juga sampai ke gusi. Nah, jika ini tidak segera disembuhkan, maka dapat menyebabkan kerusakan di bagian tulang rahang. Nah, dan juga keadaan ini nanti itu terjadi jika terdapat beberapa gigi yang ompong, ya, akibat pembusukan dari gigi berlubang, ya, yang kemudian secara otomatis gigi akan bergeser dan mempengaruhi struktur gigi hingga berefek juga pada struktur rahang, seperti itu. Nah, lalu yang keempat, terjadi
abses atau kantong nanah. Ya, sakit gigi berlubang tidak segera diobati, infeksi yang terjadi dapat menyebabkan kejaringan lunak dari pulpa gigi, ya, mulut ataupun rahang. Nah, pembentukan abses ataupun kantong nanah ini dapat dilihat di sekitar gusi atau gigi yang menimbulkan rasa sakit yang menyiksa tadi. Nah, abses ini disebabkan karena adanya bakteri yang berkumpul di dalam mulut. Kemudian abses ini juga bisa diatasi sementara dengan obat pereda nyeri yang cukup ampuh untuk mengurangi rasa sakit sampai dapat berkonsultasi dengan dokter gitu. Nah, lalu yang kelima, penyakit jantung. Ya, di beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa penyakit periodontal atau penyakit gigi dan gusi ini berkaitan dengan penyakit jantung. Ya, pasalnya apa? Yaitu gusi yang terluka dapat memicu bakteri dalam mulut untuk masuk ke aliran darah, sehingga apa? Sehingga nanti ini menyebabkan infeksi di otot, ya, terutama bagian jantung ataupun yang namanya infektif endokarditis, ya. Infeksi tersebut dapat diobati misalnya dengan obat paten. Dan yang keenam, penyakit stroke, ya. Penelitian lainnya menunjukkan adanya hubungan sakit gigi dengan gusi terhadap stroke. Ya, penelitian tersebut melibatkan ataupun melihat adanya hubungan sebab akibat dari infeksi oral yang menjadi resiko ataupun faktor resiko terkena stroke. Nah, hal ini bisa disebabkan karena ditemukannya masalah infeksi oral pada penderita cerebrovaskular, ya, insemia atau kondisi tidak cukupnya aliran darah yang dibawa ke otak hingga memicu terjadinya stroke ischemic. Nah, begitu penyakit jantung maupun stroke ini dapat menyebabkan resiko kematian. Ya, itu tadi dari 6 dampak sakit gigi, ya, yang bisa dilihat secara langsung dan dirasakan. Nah, ini ada kristal magnetisme, ya, contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu sarana obat ataupun sarana pengobatan alternatif yang bisa Anda gunakan dalam mengobati sakit gigi. Ya, apa itu kristal magnetis? Kristal magnetis adalah sebuah energi medan magnet yang sumber energinya diambil dari alam semesta. Ya, kristal magnetis ini produk Sara sendiri. Ya, jadi dengan teknik ataupun metode pengobatan magnetisme, saya mengolah sebuah kristal ini menjadi sebuah media pengobatan magnetis yang bisa bermanfaat untuk sarana pengobatan. Ya, dan ingat, ini adalah pengobatan alternatif di luar dari pengobatan medis, dan ini sangat aman untuk digunakan dalam penyembuhan. Ya, caranya cukup mudah. Anda cukup menggunakan kristal magnetis ini dengan menempelkan di area pipi atau gigi yang terasa sakit, ya. Kemudian Anda biarkan dan letakkan saja sambil Anda berbaring tidur. Ya, itu sangat mudah dalam pengobatan, gitu. Nah, dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Jika Anda berkenan dan berminat dengan menggunakan kristal magnetisme ini, Anda bisa menghubungi kontak layanan saya yang sudah saya sertakan pada deskripsi video ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.